Saja dibagusi dulu. 25 langkah ke belakang. Bersiap. Sebelum belajar dari surah, berani mulai. Kemudian coba dulu rapikan dulu tempat duduknya. Masih ada ya tempat duduknya sini. Coba rapikan dulu duduknya. Iya. Jangan ada yang duduknya seperti mau tidur, ya kan? Kalau kita mau belajar, maka duduknya harus semangat, ya kan? Kemudian ada nggak sampah di kanan kirinya? Kalau ada sampahnya coba tengok kanan kirinya ada sampah nggak? Kalau ada coba buang dulu nak. Nggak apa-apa. Ada nggak sampahnya? Ada? Ada coba buang dulu aja mungkin. Kalau masih ada sampahnya. Oke, ada? Coba yang lain? Ada yang kanan kirinya sampah? Tidak? Oke. Kemudian semuanya sudah bawa buku. Hari ini kita belajar mengenai apa? Semuanya bawa buku? Ada yang nggak bawa buku? Ih, kenapa nggak bawa buku? Aduh, kalau si Azril ini dia lupa saja kan? Nah, untuk itu besok bukunya jangan ditinggal. Karena belajar agama itu adalah belajar tentang akhirat. Kalau nggak buku kita yang menyelamatkan semua, dia menyelamatkan diri kita, ya kan? Ya. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu kebangsaan sebagai wujud nasionalisme kita kepada negara kita. Ini lagunya yaitu mengenai halo Bang. Yuk kita sama-sama nyanyikan ya dengan semangat.
takdir. Ya, itu adalah mengenai surah Al-Baqarah ayat 23 tentang apa? Tentang kewajiban membayar zakat, ya kan? Nah, semoga dengan kita membaca surah ini kita dapat mengambil hikmahnya, kita dapat mendapatkan pelajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu sama anak-anak ini. Nah, semalam itu kita kan sudah belajar tentang apa itu, Nak? Tentang apa? Apa artinya zakat itu? Tentang pengertian zakat kemarin itu kan? Apa itu arti zakat? Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada golongan tertentu sesuai dengan syariat Islam. Iya, bagus. Itu. Nah, ternyata kemarin kita tentang membahas tentang pengertian zakat. Zakat itu adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, ya kan? Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran, kedua pembelajaran, di sini Ibu akan membagikan asesmen awal, ya kan? Asesmen awal. Nah, sebagai bentuk tes sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Nah, ini Ibu bagikan satu per orang ya, Nak. Ini dijawab, tidak boleh di kanan kiri. Harus berdasarkan dengan diri kita sendiri. Dengarkan ya, Nak. Ini nanti udah daftar di sini kan? Ini tinggal ngambil aja. Nah, nanti pembelajaran kita hari ini, anak-anak Ibu, itu yang pertama, peserta didik mampu memahami syarat-syarat wajib zakat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami tata cara pembayaran zakat. Nah, lihat ini. Lihat ini. Ini tentang apa? Ada gambar apa ini? Coba yang perhatikan semuanya. Gambar tentang apa ini, Nak? Seseorang yang mau diberikan zakat, Bu. Iya, apa ini? Seseorang yang mau diberikan
kepada masyarakat, apa yang akan dilakukan sendiri? Mari kita ikuti praktek zakat bersama. Sekarang kita masuk ke materi ya, ke materi inti kita yaitu mengenai syarat-syarat wajib zakat. Apa aja itu? Yang pertama adalah dia beragama Islam. Jadi yang wajib melaksanakan zakat itu adalah orang yang beragama Islam. Yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan untuk melaksanakan zakat ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang merdeka. Merdeka itu apa? Zakat hanya wajib bagi orang yang merdeka dan bukan hamba sahaya. Nah, yang ketiga itu hartanya adalah milik penuh kita, bukan orang lain ya. Nah, kemudian yang keempat adalah cukup nisabnya. Tahu cukup nisabnya? Cukup yang dikeluarkan, nggak boleh dia. Contohnya kalau kita mengeluarkan zakat itu 2,5%
bawah nisab. Tahu nisab? Nisabnya itu adalah dia setiap orang mesti memiliki hutang. Nggak mungkin ada hutang ya kan? Tapi dia hutangnya itu bisa untuk membayar lebih sedikit hutangnya daripada untuk dikeluarkan, sehingga dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Paham? Nah, ngerti kan? Makanya dia boleh berhutang, tapi dia hutangnya itu adalah di bawah nisab yang dizakatkannya. Kemudian yang ketujuh apa? Adalah berkembang. Berkembang itu apa? Harta yang wajib dizakati adalah harta potensi yang berkembang atau bertambah dia. Ya. Kemudian di sini ada tata cara pembayaran zakat. Nah, tadi kita sudah melihat video, sekarang kita masuk ke teorinya. Apa benar apa tidak? Nah, benar tidak? Coba perhatikan. Yang pertama itu adalah menentukan jumlah zakat fitrah. Makanya diseleksi dulu kan, dicatat dulu sama pencatat zakat. Benar enggak? Zakatnya yang dikeluarkan itu kurang apa tidak? Ya kan? Kemudian dihitung dulu bahan pokoknya. Kalau dia beras berapa, kalau dia uang berapa jumlah per jiwanya. Nah, kemudian yang kedua, jumlah yang harus dikeluarkan. Apa itu jumlah yang harus dikeluarkan? Kalau dia bahan pokok, kayak saya beras, yaitu 2,5% atau 2,5 kilogram. Kalau dia diuapkan, itu sama dengan harga beras 3 kilogram. Paham? Ya? Nah. Kemudian yang ketiga, menghitung zakat fitrah. Dihitung dia kan? Kemudian membayarnya sudah dihitung baru dibayar. Sudah ditimbang berasnya baru dibayarnya. Kemudian apa? Penerima zakat fitrah. Siapa penerima zakat fitrah? Itu adalah sebagai amil, ya kan? Sebagai amil. Ya. Nah, sekarang tadi kita sudah membahas tentang syarat, kemudian tata cara, kemudian kita kaitkan dengan moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama itu adalah toleransi kita dalam beragama. Jadi kita walaupun berbeda suku, berbeda budaya, kita bisa adanya saling kesenjangan, saling untuk membantu. Nah, apa kaitannya Bu syarat-syarat wajib zakat dengan tata caranya? Yang pertama, kaitannya dengan moderasi beragama itu adalah sebagai wujud keadilan, keseimbangan kan? Nah, tidak ada yang dibeda-bedakan situ antara miskin dengan yang kaya, sama-sama berhak menerima zakat. Kemudian apa yang kedua? Sebagai rasa kemanusiaan dan kepedulian sosial kepada masyarakat, kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Makanya ditunaikanlah itu zakat sebagai wujud kepedulian, wujud apa? Cinta kita, wujud sayang kita kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Seperti apa? Seperti fakir, orang miskin, itu beri untuk dizakat, ya kan? Bukan untuk ditindas, bukan untuk dijauhkan, tapi dia didekatkan dengan cara merangkul melalui zakat. Maka diberi dia bantuan, bisa untuk meringankan bebannya. Kemudian sebagai wujud toleransi dan kesetaraan. Nah, dalam toleransi itu apa? Toleransi itu adalah kemudahan, ya kan? Kemudahan dan penghormatan terhadap hak lain sangat ditekankan. Sedangkan dalam zakat itu, kekayaan itu wajib untuk dikeluarkan, apalagi dia mencapai nisabnya, maka wajib untuk dikeluarkan dan untuk membantu orang-orang lain. Jangan kalau kita punya harta dimakan sendiri, itu nggak boleh. Berarti dia tidak memiliki sikap toleransi. Kemudian apa? Menjaga harta dengan bijak. Mana harta dengan bijak? Nah, tahu dengan bijak moderasi beragama ini. Makanya zakat itu sangat berkaitan erat dengan moderasi beragama dalam kehidupan sosial kita. Karena dengan sering kita berzakat, dengan sering kita memberi orang, harta kita akan semakin berkembang dan berkah. Karena kenapa? Disalurkan untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan pribadi. Oke. Nah, tadi kan sudah kita
audio, apakah dia visual ataupun kinestetik. Nah, ini kan masih duduknya masih seperti biasa kan, belum berdasarkan gaya belajarnya masing-masing. Nah, ini sudah saya buat di sini ya untuk yang kelompok audio. Audio itu adalah kelompok yang tentang meringkas atau tugasnya itu adalah meringkas ya. Tentang apa Bu? Tentang tata cara pembayaran zakat. Siapa aja nanti di kelompok audio? Itu ada si Rizky, kemudian ada si Vicky dengan kawan-kawannya ya, itu nanti ya. Kemudian untuk kelompok 2 nanti ada si Jihan dengan kawan-kawannya. Kelompok kinestetik ataupun kelompok 3 itu Vicky dengan kawan-kawannya. Nah, untuk oke, ini kan sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Inilah tugasnya ya. Yang akan dikerjakan itu ini. Nah, untuk kelompok audio nanti dia menyimak video, kayak video seperti tadi, itu tentang tata pembayaran zakat. Kemudian apa? Kamu membuat tugas dengan cara meringkasnya, ya. Paham? Kemudian itu nanti bisa di dalam ya untuk kelompok audio. Untuk kelompok visual itu adalah membuat mengenai poster ya tentang tata cara zakat. Nanti bisa di teras ya, nah, buatnya di situ ya. Nah, kemudian untuk kelompok kinestetik yaitu tentang tata cara pembayaran zakat. Itu bisa nanti kamu duduk di mana nyamannya di luar ya, saya buat. Nah, untuk kelompok audio nanti di dalam. Itu ya, itu cara mengerjakannya, itu tugasnya ya. Paham ya? Paham ya anak-anak ibu? Paham semuanya? Paham, saya harap semuanya paham ya. Nah, untuk itu coba kerjakan tugasnya berdasarkan kelompoknya masing-masing. Zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok seperti beras, jagung, dan sapi. Takaran zakat fitrah berasnya adalah 1 syak atau setara dengan 2,5 atau 3 kg makanan pokok per orang. Jika ingin membayar dengan uang, hitung harga 3 kg makanan pokok. Contoh perhitungan dalam uang, harga beras per kilogram 12.000.
sama dengan 149.000. Waktu pembayaran zakat fitrah sejak awal melakukan wajib. Waktu utama sebelum sholat Idul Fitri. Waktu akhir setelah sholat Idul Fitri. Waktu Muharram setelah hari raya berakhir. Niat zakat fitrah. Dalam hati saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya dan keluarga saya karena Allah Ta'ala. Menerima zakat fitrah mustahil, fakir, miskin, hamil, ngalap, amin, disabilitas, ibu sabil. Bagian presentasi kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara pembayaran zakat. 1. Tentukan zakat yang dikeluarkan. Zakat fitrah. 2. Takaran zakat. Kalau diuangkan maka adalah disesuaikan dengan 3 kilo beras. 3. Kita berzakat kepada amir. Zakat disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Amir, miskin, amir, hamba sahaya, ghanimin, disabilitas, untuk yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun kami di sini ingin mempresentasikan tentang yang berperan sebagai menjadi dan